Oi Wak, iya pula. Wak, kita tahu kan kondisi geopolitik dunia hari ini belum bisa dikatakan baik-baik saja. Masih ada nih saling berbalas ancaman dari dua belah pihak yang berseteru antara Israel dan Iran. Ya, apalagi Amerika yang mulai ikut-ikutan menambah kekisruhan nih Wak. Makin gak jelas ujungnya gimana nih, ya kan? Yang kita semua tahu nih, mereka semua adalah negara-negara pemegang senjata nuklir, Wak. Ngeri kali ya kan? Yang bikin pening lagi nih, Wak, dan bisa jadi ancaman bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia, Wak. Ancaman penggunaan senjata nuklir dalam pertempuran ini. Mengingat dari kedua belah kubu nih, baik dari kubu Israel dan AS, beserta sekutunya tuh Perancis, Inggris, dan beberapa negara barat lainnya. Begitu juga di kubu Iran tuh, Wak. Ada Rusia, Cina, Pakistan, Korea Utara. Yang kita semua tahu tuh, mereka itu semua adalah negara-negara pemegang senjata nuklir. Ngeri kali kan, Wak? Semoga semua bisa menahan diri ya, Wak. Jadi mimpi buruk itu gak terjadi ya. Nah, kali ini kita bahas tentang senjata nuklirnya ya, Wak. Yuk gas, masuk barang kapal. Wak, senjata nuklir adalah senjata yang paling berbahaya di muka bumi. Udah, Wak. Udah itu aja, emang dia paling bahaya udah. Udah, tutup videonya. Udah tutup habis. Ya, Enggak, lanjut. Nah, dengan satu ledakan aja nih, Wak, bisa menghancurkan seluruh kota berserta isinya, Wak. Dah, bis. Hancur semua. Ya pula. Enggak, lanjut lagi. Bisa membunuh jutaan jiwa, Wak, hingga memusnahkan ekosistem. Bayangin tuh. Penjelasan singkatnya nih, Wak, senjata nuklir didesain untuk melepaskan energi ledakan sebagai hasil reaksi fisi nuklir, fusi nuklir, atau kombinasi keduanya. Fisi dan fusi, bukan visi dan misi. Itu kampanye itu. Senjata dari reaksi fisi sering juga dikenal dengan bom atom. Sedangkan senjata hasil reaksi fusi disebut juga bom termonuklir atau bom hidrogen ya. Nah, kita bahas nih sejarah pembuatan nuklirnya ya, Wak ya. Nih, secara cepat, padat dan jelas saja nih. Simak baik-baik kalian. Iya pula. Jejak nuklir paling awal dapat ditelusuri lewat temuan uranium. Awalnya, di mana pertama kali ditemukan pada tahun 1789 oleh Martin Klaproth, seorang ahli kimia Jerman waktu itu, yang ia namai dari planet Uranus. Paham ya, inspirasinya planet Uranus, makanya namanya uranium. Nah, dilansir dari World Nuclear Association, secara berturut-turut para penemu saling terhubung dalam menemukan fisi nuklir. Jadi bukan cuma satu orang, banyak nih. Selanjutnya, radiasi pengion ditemukan oleh Wilhelm Ronson pada tahun 1895 dengan melewatkan arus listrik melalui tabung kaca yang dievakuasi dan menghasilkan sinar X terus-menerus, yang saat ini dikenal untuk kebutuhan Ronson. Baru tahu kalian kan? Itu nama penemunya itu Ronson, bukan nama istilah kedokteran itu. Itu ya, di rumah sakit itu ya. Iya, yang buat sinar Ronson kita tuh, dan Ronson tulang-tulangnya. Iya pula. Ronson tulang-tulang itu. Kok bodoh kali penjelasan Ronson tulang-tulangnya itu. Hah? Nah, kemudian pada tahun 1896 Henry Becquerel menemukan bahwa pitchblende, biji yang mengandung radium dan uranium tadi itu, menyebabkan pelat fotografi menjadi gelap. Dia menunjukkan bahwa ini disebabkan oleh radiasi elektron atau beta dan partikel alfa inti helium tadi yang dipancarkan. Nah, Villard menemukan jenis radiasi ketiga dari pitchblende, yaitu sinar gamma, yang hampir sama dengan sinar X. Kemudian di tahun 1896, Pierre dan Marie Curie, mereka ini suami istri ya, Wak, memberi nama radioaktivitas untuk fenomena itu. Pada tahun 1898, mengisolasi polonium dan radium dari biji campuran. Paham kalian? Enggak. Bingung, Wak. Bingung ya? Dulu waktu pelajaran kimia bolos. Weh, dengar aja dulu. Nah, sekedar sejarah singkat nih tentang Marie Curie nih. Karena dia ini nih menarik nih sebagai sosok yang dianggap sebagai ilmuwan pelopor radiologi, Wak, terkait dalam hal ini tentang radioaktif yang nantinya menjadi cikal bakal penemuan senjata nuklir selanjutnya. Nih kita bahas sedikit ya. Mary Salome Skłodowska Curie lahir di Polandia 7 November 1867, yang lebih dikenal dengan Marie Curie, Wak. Nah, dia adalah ahli fisika dan kimia kelahiran Polandia yang kemudian menjadi warga negara Prancis yang melakukan penelitian perintis tentang peluruhan radioaktif bersama suaminya nih, Pierre Curie. Nah, Marie Curie adalah seorang pelopor dalam bidang radiologi dan ilmuwan pertama yang memenangkan 2 hadiah Nobel, Wak, dalam disiplin ilmu yang berbeda. Nah, bayangin, yaitu fisika pada tahun 1903 dan kimia pada tahun 1911.
peraih Piala Nobel loh dia. Pada tahun 1906 dia menjadi wanita pertama yang menjadi profesor di Universitas Paris, Wak. Pada tahun 1903 mundur sedikit nih, Marie Curie dianugerahi hadiah Nobel Fisika bersama suaminya, Wak, Pierre Curie, dan fisikawan Henry Becquerel tadi itu yang aku sebut di atas tadi. Mereka dianugerahi Nobel dan kontribusinya dalam mengembangkan teori tentang radioaktivitas, yaitu istilah yang dia ciptakan sendiri. Penemu lo ini. Marie Curie sendiri meninggal dunia pada 4 Juli 1934 dalam usia 66 tahun, Wak, di Sanatorium Saint-Clément di Passy itu, Provinsi Haute-Savoie, Prancis, akibat anemia aplastik yang kemungkinan besar disebabkan oleh paparan radiasi selama penelitian ilmiahnya sendiri, Wak. Serta pekerjaannya di rumah sakit lapangan selama Perang Dunia I dulu. Kemudian, Wak, radium mulai dikenal masif digunakan dalam perawatan medis. Samuel Prescott, penemu lagi, tahun 1898 menunjukkan bahwa radiasi dapat menghancurkan bakteri dalam makanan. Ada fungsinya sebenarnya. Terus, Wak, si Ernest Rutherford mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap tentang atom tahun 1919. Dia menembakkan partikel alfa dari sumber radium menjadi nitrogen dan menemukan bahwa penataan ulang nuklir sedang terjadi melalui pembentukan oksigen. Paham kalian? Berat kali ya kan. Dan kemudian nih kita kenal juga Irene Curie dan Frederick Joliot. Mereka menemukan tentang radionuklida buatan. Dan di tahun berikutnya Enrico Fermi menemukan bahwa variasi yang lebih besar dari radionuklida buatan dapat terbentuk ketika neutron digunakan sebagai pengganti proton. Paham gak? Jadi jangan pahamnya proton itu nama mobil kan. Oke, ya. Nah, perkembangan tahun 1939 memicu aktivitas di banyak laboratorium. Otto Hahn dan Fritz Strassmann dari Jerman menunjukkan bahwa fisi nuklir tidak hanya melepaskan banyak energi, tetapi juga melepaskan neutron tambahan yang dapat menyebabkan fisi di inti uranium dan mungkin reaksi berantai mandiri yang mengarah pada pelepasan energi yang besar. Paham kalian? Apa itu, Pak? Aku pun bingung. Ya pula. Bagian yang tersisa dari konsep fisi atau bom atom diberikan pada tahun 1939 oleh Francis Perrin yang memperkenalkan konsep massa kritis uranium yang diperlukan untuk menghasilkan pelepasan energi yang mandiri. Nah, itulah, Wak, penjelasan singkat mulai dari penemuan uranium sampai penelitian inti nuklir yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang aku ceritakan di atas tadi, ya, Wak, ya. Paham? Enggak pasti. Ya, namanya fisikanya, kimianya, ya gitulah. Berat kali nih. Ya, Pak, kembali lagi tentang senjata nuklirnya aja nih, Pak, ya. Nah, kalau kita bicara tentang nuklir yang dijadikan persenjataan, nggak bisa kita lepaskan dari penggunaan misiu di zaman dahulu, Pak. Nah, tercatat dalam sejarah ilmuwan muslim abad ke-7 sudah mengenal bahan pembuat misiu, Pak. Mereka menguasai teknologi persenjataan, Wak, yang merupakan salah satu faktor yang membuat kekhalifahan Islam di masa kejayaan menjadi tangguh. Selain mumpuni dalam seni pembuatan pedang, dunia Islam pun mampu menggenggam teknologi pembuatan bubuk mesiu, Wak, sebagai bahan peledak yang digunakan untuk meriam. Nah, sesuatu yang baru diketahui peradaban barat pada abad ke-14. Meskipun sejumlah pakar sejarah ada yang mengatakan bahwa mesiu atau gunpowder pertama kali ditemukan di peradaban Cina pada abad ke-9 katanya. Tapi terbantahkan oleh fakta sejarah, Wak, yang juga menyebutkan bahwa ahli kimia muslim bernama Khalid bin Yazid yang wafat tahun 709 Masehi sudah mengenal potasium nitrat, Wak. Kodenya itu KNO3, bahan utama pembuatan mesiu itu pada abad ke-7, 2 abad lebih cepat dari Cina, berarti 200 tahun lebih dulu dari Cina. Menurut Profesor Ahmad Y. Al-Hassan dalam bukunya berjudul Islamic Technology and Illustrated History tahun 1986, potasium nitrat dikenal di dunia teknologi Islam dengan beragam nama, Wak. Senyawa kimia itu pada awalnya digunakan dalam proses metalurgi serta digunakan untuk membuat asam nitra dan aqua regia. Rumus dan resepnya dapat ditemukan dalam karya-karya Jabir Ibnu Hayyan yang wafat tahun 815 Masehi dan Abu Bakar Ar-Razi yang wafat tahun 932 Masehi. Itu pemikir Persia itu. Dari abad ke abad istilah potasium nitrat di dunia Islam selalu tampil dengan beragam nama seperti natrun, buraq, milah al-haid atau sab yamani dan serta nama-nama lainnya lah. Namanya berubah-ubah tapi itu dia, barangnya sama, ya. Nah, sebagai bahan utama pembuatan mesiu, Profesor Al-Hassan juga mengatakan bahwa potasium nitrat harus dimurnikan terlebih dahulu, Wak. Penguasaan proses pemurnian potasium nitrat inilah salah satu yang menjadi kelebihan peradaban Islam kala itu.
Karena Islam yang bisa memproses itu dibandingkan yang dikembangkan pada masa peradaban Cina. Nah, gitu. Kenapa kali kita? Nanti apa kali rusaklah nanti. Nah, Hasan Al-Rahmah, ilmuwan muslim pada abad ke-13, dalam karyanya menjelaskan proses pemurnian potasium nitrat secara komplit yang prosesnya disebut purifikasi menjadi standar baku yang dapat kita temukan dalam berbagai risalah kemiliteran. Berarti udah standar baku, wajib udah itu. Metode pembuatan potasium nitrat ini kerap diklaim peradaban barat sebagai temuan Rogers Bacon. Namun klaim itu dipatahkan sendiri oleh ilmuwan barat bernama Partington. Proses pembuatan saltpeter, nama lain potasium nitrat tuh pertama kali diketahui dari Hasan Al-Rahmah. Dia ngaku dia juga yang nentang ya. Barat ini bandel kali. Ampun. Jangan gitu kali. Ya apa kali kalian? Nanti gitu kali rusak kan nanti. Apa tuh artinya? Nah, Medan lah yang tahu itu. Profesor Al-Hasan menemukan fakta bahwa potasium nitrat begitu banyak digunakan pada saat meletusnya perang salib. Pada tahun 1249, Raja Louis IX dari Prancis mengobarkan perang salib 7. Pasukan tentara perang salib dari Prancis berniat menyerbu Mesir tujuannya tuh. Dalam pertempuran Al-Mansurah yang meletus tahun 1250, pasukan tentara salib dibuat kocar-kacir oleh pasukan muslim. Kenapa kali? Nanti kenapa kali? Rusaklah nanti. Bahkan Raja Louis pun takluk ditahan, Kenapa? Karena tak mampu menghadapi kehebatan moncong meriam dan roket pasukan muslim, ya kan? Nah, pada saat itu pasukan muslim sudah menggunakan bubuk mesiwa sebagai bahan peledak meriam. Jean de Joinville, salah seorang perwira tentara perang salib, menjelaskan dengan betapa hebatnya dampak proyektil yang ditembakkan meriam tentara muslim terhadap pasukan Prancis. Itulah beberapa fakta sejarah yang terkait dalam cikal bakal persenjataan militer modern, Bahkan penggunaan roket dalam kemajuan ilmu pengetahuan modern. Bahkan lembaga ruang angkasa Amerika Serikat dalam publikasinya mengenai sejarah roket juga mengakui teknologi militer dunia Islam di abad ke-13. Sementara di era modern nih, nuklir pertama kali dibuat pada Agustus 1942 oleh Amerika Serikat dalam sebuah proyek yang disebut Manhattan Project. Pernah dengar kita pasti. Percobaan bom nuklir pertama dilakukan di gurun pasir di negara bagian New Mexico, pada bulan Juli 1945, dan lokasi ini disebut situs Trinity. Gak boleh semua, gak. Amerika Serikat tercatat sebagai negara pertama yang menggunakan bom nuklir dalam peperangan, yaitu pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Jepang. Masih ingat kita itu? Dia yang pertama menggunakan. Jenis bom nuklir yang digunakan adalah uranium, Bom nuklir kedua dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Nagasaki, pada 9 Agustus 1945 dengan jenis bom plutonium. Masih ingat kali kita itu? Bom yang dijatuhkan di Hiroshima mengandung 64 kg uranium yang melepaskan energi yang setara 15 kiloton ledakan kimiawi. Ngeri kali, pemusnah massal itu, ya. Bukan senjata perang itu, menghilangkan populasi semua kan. Ledakan ini menyebabkan gelombang yang besar, udara yang panas dan radiasi yang luar biasa, Proses ini membuat semua debu dan debris terangkat ke udara membentuk awan seperti kanopi jamur, dan menjadi ciri khas ledakan nuklir. Kayak gitu modelnya memang. Nggak cuma itu, partikel radioaktif juga ikut terbang ke udara, dan jatuh kembali ke permukaan bumi. Nah, itu bahayanya di situ. Dampak bom atom di Hiroshima ini, ngeri kali, Ledakan bom itu langsung menewaskan puluhan ribu orang dan menghancurkan sebagian besar kota, hancur dibuatnya. Dampak jangka panjang nih meliputi paparan radiasi yang menyebabkan penyakit seperti kanker, leukemia, dan cacat lahir, ya. Serta dampak psikologis nih yang berkepanjangan bagi para penderitanya. Jelaslah. Diperkirakan 80.000 orang tewas seketika di Hiroshima pada saat bom dijatuhkan, dengan total kematian mencapai 146.000 orang dalam beberapa bulan pertama, dan menghancurkan hampir seluruh kota, dengan 92% bangunan hancur dan rusak berat. Ledakan bom menghancurkan infrastruktur penting seperti rumah sakit, fasilitas umum, dan sistem transportasi. Kerusakan infrastruktur dan hilangnya sumber daya manusia mengakibatkan dampak negatif pada perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Hiroshima. Pada Agustus tahun 1949, Uni Soviet juga berhasil mengembangkan bom nuklir. Mereka melakukan percobaan nuklir di Semipalatinsk, atau sekarang di Kazakhstan. Beberapa negara lainnya juga menguji coba nuklir, seperti Inggris, Perancis, Cina, India, dan Pakistan. Indonesia mana? Badannya ada tuh, badannya. Apa itu, Batan. Sarden, Oh, itu botan. Badannya aja ada, nuklirnya nggak ada, ya. Mana entah.
Percobaan itu dilakukan pada tahun 1952 Wak, sampai 1998. Percobaan yang dilakukan di berbagai medan seperti udara dan di bawah tanah. Ngeri kali ini. Nah, jadi karena itulah Wak, pada tahun 1963 3 negara mengadakan perjanjian mengenai penghentian percobaan nuklir tadi Wak. 3 negara yang terlibat dalam perjanjian ini adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet. Mereka sepakat untuk tidak lagi melakukan uji coba di udara Wak, dan hanya di bawah tanah aja ya kan. Selain ketiga negara ini, negara lain juga mendapat tekanan dari publik untuk melakukan hal yang sama. Hal ini dipicu percobaan nuklir di udara yang dilakukan oleh Cina tuh pada tahun 1980. Bandel kali. Perang nuklir di udara dia uji cobanya ya. Semua negara hanya boleh melakukan uji coba di bawah tanah sekarang. Gara-gara Cina nih. Bandel kali Bang. Nah, Di tanah hal ini kehidupan juga ya. iya, nggak boleh juga harusnya. Iya pula. Nggak cocok sebenarnya buat senjata nuklir ini ya. Jadi buat apa tuh? Sarden. Batan gitu. Batan. Dan kecelakaan reaktor nuklir nih Wak di Chernobyl, Uni Soviet kala itu pada 26 April 1986 yang menjadikannya kecelakaan nuklir terburuk dan terparah dalam sejarah Wak, sejarah umat manusia. Ngeri lah. Ada filmnya kok. Ada filmnya itu Chernobyl. Jadi gitu ya Pak ya, betapa mengerikan dampak bencana nuklir jika digunakan untuk peperangan, ya kan? Sebenarnya nuklir ini sendiri bisa seperti pisau bermata dua Pak. Tergantung siapa yang menggunakan dan untuk apa penggunaannya, ya kan? Mereka nih para ilmuwan nuklir tuh pada awalnya nggak pernah menyangka kalau hasil temuannya digunakan bukan untuk kemaslahatan umat manusia Pak, tapi sebaliknya malah digunakan untuk pemusnahan umat manusia ya kan, demi mempertahankan ego berkuasa tuh si bos-bos tadi tuh ya kan. Tah bos tah apa itu? Ngeri lah. Padahal nuklir ini bisa buat energi lain kan Pak, nggak hanya untuk bom aja ya kan. Untuk apa Pak? Ya pembangkit listrik apa itu yang infonya kapal induk Amerika kan itu yang pakai tenaga nuklir bisa bertahan 25 tahun tuh energi yang dia hasilkan. Lebih hemat ya. Iyalah. Coba kalau mobil-mobil itu dipakai mungkin nggak perlu isi BBM kali. Cuman resikonya mungkin meledak kali ya. Tapi kan sedikit aja makainya, nggak usah banyak-banyak ya. Sedikit aja. Itu bisa buat 20 tahun kan gitu. Ya gitulah ya Pak ya. Nah, kalau kita mau bicara sekelumit soal persenjataan nuklir tadi, mulai dari awal penemuan sampai penyalahgunaan nuklir untuk persenjataan perang, makanya janganlah pakai senjata nuklir. Perang kalau bisa perang kayak pedang aja apa sih? Kan enak ngelihatnya kita. Jangan perang. Nah kalau nggak jangan perang, tapi nggak mungkin. Main sweet aja. Oh iya pula. Jadi kalau sweetman betul sweet ya. Iya ya, main apa tuh istilahnya kayak Kalah sweet kalah udah kan. Enak kali mau ngerebut wilayah pakai sweet ya kan. Aduh. Ya itulah. Ngapain orang tuh ya. Apa kerjanya. Pening pelawak ya. Itulah Pak ya, kalau kita mau bicara sekelumit soal persenjataan nuklir tadi Pak, mulai dari awal penemuan sampai penyalahgunaan nuklir untuk persenjataan perang ya. Konon katanya perang nuklir pasti terjadi Pak, nggak bisa kita elakkan itu. Ya mudah-mudahan kita udah nggak merasakannya Pak. Jangan ya Pak. Jangan. Iyalah mudah-mudahan jangan. Cucu juga ngerasain nanti. Aduh ya Pak ya, burung kenari di daun talas. Makin kemari makin gak jelas. Oi Pak.